Oke friends, balik lagi ke channel ini dan iya kita main Marvel Future Revolution lagi guys ya. Jadi episode kali ini kita akan melanjutin petualangan kita di game ini. Jadi buat teman-teman yang belum like, share dan subscribe channel ini tolong di subscribe biar saya makin semangat bikin videonya. Oke guys, di episode kali ini kita akan melanjutin petualangan kita di game ini menggunakan Spider-Man ya guys ya, salah satu karakter terfavorit saya mulai zaman dulu. Dari game PS1 nya saya mainin ya guys ya sampai ke mobile seperti ini. Dan saya mau jelasin dulu ke teman-teman semua kalau di Marvel Future Revolution ini baru aja rilis satu karakter baru ya guys ya, atau playable karakter baru untuk bisa kita mainkan. Jadi selain karakter-karakter kemarin yang sudah saya pilih di squad saya guys ya, saya kemarin itu pilih Captain America, belum saya build, terus Iron Man ya guys ya, Spider-Man yang saya build, lalu ada Captain America yang Captain Marvel ya guys ya, yang kemungkinan nanti akan menjadi karakter kedua lah ya yang bakal saya build ya, karena saya lihat di internet ini karakternya sakit banget ya, DPS-nya sakit banget. Lalu kita kedatangan ke satu karakter baru lagi yang rilis, yaitu Magic ya guys ya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, Magic ini adalah mutant yang kalau teman-teman nonton di The New Mutant nih, film yang tahun 2020 apa 2021 tuh ya, ya ada karakter ini ya guys ya, Magic. Dimana dia adalah seorang mutant yang memiliki kemampuan untuk membuka portal ke dunia, kayak dunia apa ya, dunia utopianya dia lah yang bernama Limbo ya guys ya. Jadi dia ini salah satu mutant yang masuk dalam generasi The New Mutant untuk film dari Sony ya guys ya. Kita nggak tahu apakah dia akan masuk Avengers atau Marvel di MCU ke depannya, karena kan Sony sama MCU udah bekerja sama ya guys ya. Ini dia karakternya, nah ini kostum-kostum standarnya ya guys ya. Dan untuk gameplaynya seperti ini guys. Jadi dia pakai pedang besar gitu kayak claymore lah kalau di Genshin Impact tuh guys ya. Lalu dia bisa mengeluarkan, nah itu membuka semacam portal-portal di mana ya makhluk-makhluk aneh itu mulai bermunculan ya dari dunia Limbo itu guys ya. Jadi sangat bagus untuk kalau kalian suka karakter-karakter yang bermain melee ya guys ya. Jadi selain Magic yang karakter baru rilis, juga ada karakter lama kayak Black Widow, Natasha Romanoff, ada Doctor Strange, ada Star-Lord dan juga Storm ya guys ya. Jadi sudah bisa diketahui kalau di Marvel Future Revolution ini bukan cuma MCU saja, tapi karakter Marvel secara keseluruhan, sehingga di situ ada X-Men, lalu ada Mutants, Fantastic Four mungkin kedepannya juga akan rilis ya guys ya. Oke, jadi kita langsung saja di gameplaynya. Tapi sebelumnya saya mau ngejelasin gimana sih caranya mendapatkan atau leveling, menaikkan level atau mendapatkan hero power yang cukup mudah lah ya untuk early game seperti itu ya di Marvel Future Revolution. Untuk saya sendiri itu squad rank saya baru 41. Jadi squad rank ini adalah kalau di Genshin Impact itu mirip seperti adventure rank guys ya, dimana apapun karakter yang kita build maka squad rank itu akan selalu sama. Jadi kalau saya build Spider-Man, nih Spider-Man saya hero levelnya 78 ya guys ya. Saya mau main pakai Captain Marvel, itu squad ranknya tetap 41 ya guys ya. Jadi ini adalah squad rank, lalu ini ada level hero, dimana di sini ada jelas semua stat dari karakter kita, mulai dari basic statnya dan equipan atau upgrading statnya yang kuning-kuning itu ya guys ya. Oke, seperti itu. Untuk cara menaikkan levelnya otomatis kita menjalankan misi utamanya ya, main questnya ya guys ya. Lalu juga ada misi-misi kecilnya atau side questnya. Kita cek saja di operation. Di sini ada kayak Blitz. Kita akan melawan beberapa musuh iconic Marvel ya guys ya. Kita ngelawan Kingpin, ngelawan Modok ya. Modok ini mungkin bakal muncul nanti. Saya berharap dia muncul di MCU sih guys. Ultron ya guys ya. Lalu ada Yellow Jacket, di sini ada Red Skull, dan untuk levelnya saya baru level 70-an itu kebuka si Nebula guys, Nebula, dan kita akan mendapatkan reward seperti ini ya guys ya, yang bisa kita pakai lah seperti itu. Untuk hariannya itu sudah saya habisin sih, minimal 5 5 blitz lah dalam satu hari. Terus ada Most Wanted. Most Wanted ini adalah musuh-musuh yang harus kita dapatkan di
hariannya untuk mendapatkan bonus reward yang bisa kita pilih ya guys ya. Ada gold, ada ini apa, unstable convergium particles ya. Itemnya agak ribet diucapin. Intinya ini untuk ngecraft lah guys ya. Terus ada kostum ya. Kostum ini untuk meningkatkan hero level juga stat kita. Kalau di Genshin itu mirip artefak lah guys ya, item equipannya seperti itu. Itu untuk most wanted. Selanjutnya kita ada special operation, bisa dilakuin sehari sekali. Ini tergantung dari apa namanya, Marvel Future Revolution hariannya itu apa. Ini kan Sakar Survival ya guys ya. Kita nanti bakal main ini dengan 4 orang dari teammate kita di seluruh dunia. Kita main gitu ya untuk menyelesaikan misinya. Lalu ada training grounds. Training grounds ini ya kita masuk ke situ, kita training untuk leveling. Dan hebat enaknya ya, enaknya Marvel Future Revolution ini seperti game-game MMORPG pada umumnya, kita bisa melakukan yang namanya auto grinding ya guys ya, auto play seperti itu, sehingga kita bisa grinding secara otomatis. Tinggal pencet ini aja. Nah, ini deactivating autoplay, kita matikan autoplaynya. Kalau pencet ini dia activating autoplay, artinya kalau ada musuh dia nge-fake sendiri ya guys ya. Terus kita bisa gunain sleep mode. Nah, seperti ini. Nah, udah dia tinggal auto grinding, auto leveling lawan musuh. Kita cukup sediakan medicine dan kita bisa melakukan kegiatan yang lain. Yang sekolah bisa sekolah, yang kuliah bisa kuliah, yang kerja juga bisa kerja. Artinya ini game yang sangat ramah, tidak no life ya. Kita masih bisa melakukan kegiatan yang lain sembari dia auto grinding ya guys ya. Itu training ground, selalu ada battle challenge, ini dilakuin aja. Saya mentok di level 15 guys, karena power saya masih belum cukup. Masih di 300. Cukup sih sebenarnya. Entarlah tes ya. Cukup itu bisa gas kan ya. Lalu yang terakhir raid ya guys ya. Raid ini untuk mendapatkan item ini guys. Dimana item ini digunakan untuk meningkatkan specialization dari karakter kita ya guys ya. Ini kalian tanya gitu deh. Ini contoh yang baru saya equip itu Spider Sense, increase dodge rate by 6% for ya, meningkatkan kemampuan dodge kita. Kalau Spider-Man itu kemampuan menghindar ya. Bukan yang ditingkatin itu kemampuan dodge-nya, menghindarnya bukan defense-nya, karena kan dia lincah ya. Kalau Captain America baru defense yang kita naikin. Selama 5 detik saat guard atau pertahanan kita rusak. Jadi ketika guard kita pecah, tes gitu ya, kita meningkatkan persentase dari dodge kita guys ya, seperti itu. Jadi ini banyak ya untuk kita upgrade. Nah, ini butuh item yang kita dapatkan. Nah, nih contohnya yang kita dapatkan di raid tadi ya guys ya. Ini sehari sekali ya guys ya. Itu saja inti-intinya, dan yang paling penting sebenarnya adalah di kostum guys ya. Jadi kostum ini kayak artefak lah, tapi sebelum kita ke kostum kita bahas dulu battle badge ya guys ya. Battle badge ini sama lah ya seperti equipan untuk ningkatin apa, tergantung battle badge-nya, apakah itu defense, lalu attack atau critical rate, critical damage. Lalu ini ada core-nya. Core-nya ini ya bisa kita ekstrak sampai bintang 5, bintang 6 paling rare-nya, sama kayak kostum, untuk ningkatin dari level karakter kita ya guys ya. Selanjutnya juga ada companion di sini. Companion ini juga bisa ningkatin power kita. Kalau companion ini bisa disummon atau dipanggil ketika dia companion kita itu punya level bintang 3 guys ya. Kebetulan saya belum ada, jadi saya belum summon ininya. Belum bisa summon ketika fight. Nah, ini contohnya nih, kalau pakai Yondu ya, dia mengeluarkan Yaka Arrow-nya itu sangat ikonik ya guys ya, untuk membantu kita mengalahkan musuh-musuh ya guys ya. Lalu kita beranjak yang paling penting adalah kostum guys. Jadi kostum itu adalah hal yang paling penting selain meningkatkan kekerenan. Lihat guys, ini kekerenan dari karakter kita. Kostum juga meningkatkan dari hero power kita. Jadi ada 4 kepala ya guys ya, atau headnya. Lalu ada suitnya atau bajunya, ada handnya atau web shooter kalau untuk si Spider-Man ini tangannya, lalu ada shoesnya atau sepatunya. Dan ini juga bintangnya itu sampai maksimum 6 guys ya. Dan kalau bisa dilihat ini saya baru punya bintang 5, artinya masih belum rare.
Jadi yang paling rare itu adalah bintang 6 guys ya. Dan untuk ini mirip banget kayak Genshin Impact, dia per set gitu guys ya. Contoh ini Spider-Man Noir Mask ya guys ya. Jadi ini equipan Spider-Man Noir. Kalau teman-teman tahu pasti tahu nonton Spider-Man Into the Spider-Verse, di situ dijelasin kalau Spider-Man Noir ini adalah Spider-Man yang lebih ke detektifannya tuh, unsur detektifnya itu kuat ya guys ya. Jadi dia per set. Ini 2 set saya aktifin ya karena saya pakai head sama susnya itu 2 set attack nambah 2,9%, 3 set dodge rate tambah 5,8%, 4 set web shooter mastery skill level tambah 3 ya guys ya. Jadi itu yang penting. Dan satu lagi itu kalau ada aura-auranya seperti ini seperti yang di suite-nya nih ya guys ya. Nah, ini ada aura-aura kuningnya itu. Ini berarti rarity-nya tinggi ya guys ya. Ini sangat bagus kalau bisa nih di apa namanya? Di upgrade terus sampai level maksimal. Nah, baru di baju nih yang saya punya. Sama ada di sepatu sih. Nah, ini yang ungu nih. New Stark City Shoes ya, tapi sayangnya masih bintang 4, masih belum. Dan yang paling asik dari Marvel Future Revolution selain kostumnya ini apa namanya? Menambah kekuatan juga bisa kita customize ya guys ya. Total ada ratusan kostum dari setiap karakternya ya guys ya, dipecah nih ini. Ini saya aja yang belum dapat semua ya karena banyak banget ya, bisa ratusan kombinasi yang bisa kita lakukan di game ini ya guys ya. Jadi yang ini contohnya, ini kalau saya mau ganti menjadi tipe modern pun diganti warnanya juga banyak banget ya guys ya, yang nggak mungkin saya pencet satu-satu. Ada merah gold, terus ini ada nih yang keren nih, saya suka nih, New Stark City. Ini keren banget sih ya. Tapi saya belum punya yang warna merah. Ini juga warnanya beda-beda. Dan kita juga bisa custom ya guys ya. Misalnya mau kepala ini, terus badannya New Stark, itu bisa. Jadi customisasinya luar biasa. Ini Sandert ya, ini keren juga. Yang putih keren sih. Asik ya. Sama yang biru. Nah, ini yang biru nih. Nah, terus ada Midgardia ya. Midgardia ini ya customnya yang waktu di Thor ya guys ya. Di Midgard, di misi-misi yang ada Thornya ini kita paling keren kalau pakai ini ya. Keren ya. Tampilannya tuh udah nggak kayak Spider-Man lah istilahnya ya. Terus ada Sakar ya. Sakar ini kita tahu adalah planet di mana tempat Thor sama Hulk itu tersesat ya di Thor Ragnarok guys ya. Jadi dia ini udah nggak kayak Spidey guys. Ini fix mirip Gladiator tampilannya guys. Mirip, sangat akurat lah ya dengan keadaan Sakar ya guys ya. Ini keren. Ini parah keren banget. Ini keren. Asik. Terus ini ada all new all different ya guys ya. Ya, ini ada di komik. Sangat akurat ya, warnanya aja bisa diganti-ganti. Terus ini juga yang awalnya saya pikir Big Time ini nih namanya kostum Big Time guys ya. Mirip kayak anti-Oxwit-nya si Spider-Man di PS4 guys ya, yang lawan Dr. Octopus itu ya di final bossnya. Ternyata ya kurang lebih seperti inilah ya bentukannya. Tapi dia warna hitam sama gold seperti itu. Ini ada Spider-Man Noir guys. Ini salah satu karakter yang mantep ya. Dia pakai pistol nih guys. Kalau di komik ya guys ya. Dia detektif lah ya. Unsur detektifnya tinggi di universe-nya sana. Terus ini ada Superior Spider-Man, ini keren juga. Ini saya punya satu setnya warna kuning. Boleh lah ya kita pakai ini iseng-iseng ya. Itu ya. Coba tampilannya langsung berubah. Tuh kan. Oke ya, itu Superior Spider-Man warna kuning ya guys ya. Banyak guys, banyak sekali kostum-kostumnya. Terus apalagi ya tadi ini ya. Terus ya ini yang sangat favorit saya, ini sayangnya saya belum punya sih. Ini Marvel Studio Avengers Endgame, ini sangat akurat sekali dengan Avengers Endgame ya guys ya. Kurang tentakelnya saja ya. Dari segi detailingnya luar biasa ya. Sampai serat-serat karbonnya tuh terlihat gitu. Ini luar biasa sih, wajar sih kemarin sempat masuk nominasi game terbaik ya guys ya. Kalah sama Genshin kemarin dia ya. Karena grafiknya
GG parah sih. Terus ini ada Spider-Punk, ini juga salah satu varian lah ya dari Spider-Man. Terus ini ada End of the Earth ya, kayak Iron Man-nya lah ya. Suit-nya itu mirip Iron Man banget. Terus ini ada, oh ini Scarlet Spidey ya. Scarlet Spider ini ada juga di komik ini. Jadi keren. Ini saya suka yang ini sih. Wih, yang hitam nih keren nih. Widih, ajib. Nah, ini yang menarik nih. Ini nggak Spider-Man banget karena ini adalah Hydra Empire ya guys ya. Ini udah logonya udah Hydra gitu ya. Jadi seolah-olah Spidey gabung sama Hydra. Ini keren yang hitam nih, anjir. Semoga saya punya satu set sih yang hitam nih, keren banget. Terus ada Dark Domain, ini biasa aja sih, kurang menarik buat saya. Terus ini ada Michael O'Hara ya guys ya, Spider-Man 2099 ya guys ya, 2099. Ini ada di film Spider-Man Into the Spider-Verse trailer yang terbaru ya guys ya. Ini sangat keren ya guys ya. Michael O'Hara tuh kalau nggak salah Spider-Man asal Amerika Latin kalau nggak salah ya guys ya. Ini ada steampunk. Ini keren, coba lihat. Widih. Bisa berasap-asap gitu cuy. Ini namanya juga steam ya, uhap. Ini juga keren, Rise of the East ya. Keren. Terus ini ada Eyes of Osiris. Ini Mesir gitu guys ya. Ini Savage Shadowland ya, biasa aja. Terus yang terakhir ya guys ya, yang baru aja kita nikmati sama-sama, yaitu adalah Spider-Man No Way Home Black and Gold Suite ya guys ya. Jadi karena kita baru saja menikmati filmnya, langsung saja kita ganti menjadi Spider-Man No Way Home Black and Gold Suite ya guys ya. Coba kita lihat langsung tampilannya. Langsung selfie guys. Kita lihat detailnya luar biasa guys ya. Jadi ada kayak papan sirkuitnya seperti itu. Terus di desain belakangnya juga tidak simetris, sangat akurat sekali ya, tidak simetris tuh ada desainnya. Dan di kirinya itu ada web shooter yang sudah dimantrai sama spellnya Doctor Strange ya guys ya. Yang di filmnya itu kita lihat dia menangkap Electro sama Sandman ya guys ya. Jadi filmnya itu sangat luar biasa. Salah satu film MCU terfavorit saya, bahkan menurut saya sedikit lebih baik lah dibanding Endgame, karena film No Way Home itu sangat nostalgia ya guys ya. Pokoknya keren deh, saya nonton 2 kali itu udah gila, masih terbayang-bayang ya guys ya. Atmosfer filmnya. Yang belum nonton saya sarankan nonton guys, nonton secepatnya, jangan tunggu di Trans TV, tonton guys ya. Oke guys, jadi kita langsung saja ke ngapain ya guys ya, kita ya guys ya. Kita kan belum di Most Wanted guys ya. Kita jalani Most Wanted-nya yang satu. Kita akan mencoba menemukan lokasi Dark Crystallar ya guys ya. Di mana ya? Karena tinggal ini aja sih daily yang belum dijalanin. Belum muncul guys. Karena belum muncul, kita coba operation sudah guys ya. Kita yang belum jalani adalah ini guys, Spider-Man Sinister Six ya guys ya. Kita langsung saja. Ini adalah event schedule aja, maksudnya event sementara, nanti bisa hilang sendiri. Jadi kita belum jalanin sini. Kita langsung saja battle. Jangan sendirian guys, kita harus cari teman guys, karena repot kalau sendirian tuh guys. Epic Invasion. Oke, ada yang level 101 guys ya, ada level 93. Gas aja lah ya. Levelnya pasti dia ranking 1 nih, rankingnya lebih di atas kita, karena ranking powernya pasti lebih tinggi guys. Oke, kita langsung masuk saja arenanya. Kita sama Captain America guys. Spidey-nya. Misteri ya guys. Kita autoplay aja guys ya. Kalau nggak autoplay bisa sih. Karena ini. Tapi lebih asik, lebih santai lah. Ini juga MMORPG guys ya. Oke.
ya kan, bener kan? Untuk powernya kita kalah jauh guys, karena perbedaan levelnya itu hampir 20, sehingga ranking kita atau skornya kita kalah guys. Berat untuk mendapatkannya, karena kita udah beda level, 20-an level bedanya. Oh ya, selanjutnya saya mau ngomongin skill ya guys ya. Nanti ini ya kita lewatkan saja dulu. Saya mau ngomongin skill-skillnya Spidey. Di sini ada beberapa skill yang saya pakai guys. Skill guys ya. Nah, ini adalah skill yang saya pakai dari set 1 ya guys ya. Set 1 ini saya pakai spider sense-nya itu yang terakhir ya guys ya. Yang set 1 bukan? Oh, ini nggak saya pakai guys. Yang ini buat super masternya saya pakai. Yang ini terus spider swingnya saya pakai endless swing. Ini focus web wrap. Webcraftnya saya pakai stadium slam. Oh, ini keren nih. Dia punya guard. Aduh, terganti. Jadi yang jadi baseball itu dia punya guard breaknya itu, penghancur guard musuh itu yang paling tinggi ya. Jadi sengaja saya pakai sih. Terus skill-skillnya saya pakai apa lagi ya? Enggak saya pakai. Yang saya pakai ini spider granate untuk stun musuh ya. Saya pakai karena cooldownnya sedikit. Dan ini yang paling tinggi damage-nya itu spider bolanya yang shot put ya guys ya, jadi muter meskipun gold breaknya yang sedikit. Ini untuk set 1 guys ya. Set 1 biasanya saya pakai untuk dimensional duel atau ya lawan-lawan boss ya. Kalau untuk nggak bisa diganti ya. Set 2 nya itu saya pakai yang ini guys. Saya masukkan ini. Nah, ini dia buat crowd control. Nah, ini Spider-Man yang ngeluarin semacam ya apa namanya, apa sih yang dipakai Mysterio itu lupa saya. Drone ya, drone gimana dia membuat nge-agro lah ya, biar musuh-musuh nyerang dia lalu dia meledak. Seperti itu aja sih bedanya. Saya masangin agronya itu untuk crowd control. Oke, balik lagi kita yang sedang melawan ulti ya. Electro web ya guys ya. Kita powernya udah kalah guys, dia 1 juta 2 juta sorry. Kita udah beda level jadi sakit. Oke guys, kita berhasil mengalahkan si Mysterio-nya di The Sinister Six Epic Invasion guys ya. Gila grafiknya. Ya menang lah ya Kidstar karena kita beda. Gak apa-apa karena kita dapat. Oke, kita dapat battle badge yang level 70. Semoga bagus guys. Ini dashboardnya. Kita bedanya cuma 400.000. Lumayan. Oke, kita langsung dapat ini clear. Kita klaim dulu. Kita dapat ini, kita ambil yang bisa kita klaim ya guys ya. Oke guys, jadi mungkin di episode kali ini itu aja yang bisa saya jelasin ke teman-teman semua terkait dengan leveling sama mendapatkan hero power. Gimana sih caranya dapetin hero power di film Marvel Future Revolution, di game Marvel Future Revolution ini guys ya. Jadi kita intinya itu di kostum sama ya leveling mengalahkan musuh-musuh yang lebih cepat. Auto grinding saja guys ya, biar kalian tidak no life gitu ya guys ya. Jadi sampai di sini dulu episode kita. Selanjutnya mungkin kita akan menjalani misi-misi sama Dimensional Duel di episode YouTube selanjutnya. Jadi buat teman-teman yang belum like, share, dan subscribe channel ini, tolong di subscribe biar saya makin semangat bikin videonya. Oke Ravens, sign out, have a nice day and ciao. Spider-Man Black and Gold Suit, ciao.